Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman saudara yang sedang menonton video ini. Eh, saya Michael Krisanto Rwanda dari Fakultas Sastra akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari bahasa Indonesia. Nah, kita mulai dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu adalah tentu itu adalah bahasa yang dipakai oleh kita pada di hari ke hari untuk berkomunikasi dan untuk berbicara kepada kolega-kolega kita ataupun teman-teman kita. Nah, bahasa Indonesia itu juga tidak hanya digunakan untuk kita berbicara di hari ke hari, tapi juga digunakan untuk sarana komunikasi di, di hal-hal yang formal atau informal. Nah, kita akan mulai dengan kelebihan dari kelebihan pertama dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia itu sebenarnya sangatlah mudah untuk dipelajari. Kenapa? Kita bisa ambil contoh untuk dari beberapa bahasa asing yang kita tahu ya, seperti contohnya bahasa Jerman atau saya tahu lagi apa lagi, bahasa mungkin bahasa Perancis, tapi setahu saya bahasa Jerman contohnya itu adalah salah satu bahasa yang cukup tidak mudah untuk dipelajari karena di bahasa Jerman tuh kata-kata benda dan kata-kata predikat itu kalau tidak salah dipisahkan menjadi dua gender, jadi antara laki-laki dan perempuan. Nah, di situ tuh akan uh, tidak mudah untuk mempelajari bahasa, dan sedangkan bahasa Indonesia itu kita itu sangatlah simpel. Ada di kalimatnya saya sudah mirip sekali dengan bahasa Inggris dengan struktur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan tentu saja bahasa Indonesia juga mempunyai vocabulary yang sangatlah mudah untuk dipelajari karena kita juga sebenarnya uh, banyak mengadopsi kata-kata dari bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain, dan terutama bahasa Belanda, karena bahasa Indonesia kalau tidak salah ya sejarahnya itu dia berasal dari ada beberapa kata yang diadopsi dari bahasa Belanda. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. uh, kita dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sesuai dengan wadahnya. Yang dimaksud adalah bagaimana kita berbicara dengan teman-teman kita dan berbicara dengan misalkan atasan, bos, atau orang yang lebih tua. Seperti ya, kayak contohnya um, apabila kita berbicara dengan atasan kita atau orang yang lebih tua atau atasan atau bos, kita akan lebih menggunakan bahasa yang lebih baku dan lebih sopan. Nah, tentu kita ketika kita menunjukkan diri kita atau atasan kita atau orang yang kita berbicara ini, bos, atasan atau orang tua, mereka maksudnya kita lebih menggunakan saya dan anda mungkin, karena itu terkesan lebih sopan, baku. Dan sedangkan kalau misalnya kita berbicara dengan teman-teman kita, nanti sudah banyak ya istilahnya kata-kata atau slang yang digunakan untuk kita menunjukkan kepada teman-teman kita atau anak kita sendiri, seperti contohnya lu, gua, ente, aneh, dan seterusnya. Dan ada beberapa lagi mungkin slang atau pronoun yang untuk menunjukkan kita berbicara dengan teman-teman kita. Ya, dan secara umum bahasa Indonesia itu bisa digunakan sebagai jati diri kita sebagai orang Indonesia sendiri, dan juga bahasa Indonesia itu bisa digunakan sebagai sarana persatuan kebangsaan Indonesia, itu sudah sangat umum ya. Dan juga bahasa Indonesia itu juga bisa digunakan untuk sarana ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Yang dimaksud itu adalah dengan bahasa Indonesia kita dapat memudahkan dalam sarana pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti Indonesia memiliki banyak bahasa, dari bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Papua, Batak, ya banyak sekali bahasa di Indonesia. Dan bagaimana kita menghubungkan orang-orang yang dari berbagai penjuru bangsa Indonesia ini untuk mempelajari ilmu pengetahuan, itu ya salah satunya menggunakan bahasa Indonesia yang umum dan gampang sekali untuk dipelajari masyarakat secara luas. Kita lanjut dengan kelemahan bahasa Indonesia. Nah, kelemahan bahasa Indonesia salah satunya itu adalah dengan penggunaan bahasa baku Indonesia ya. Itu membuat pemikiran seorang terhadap kita itu kaku, karena bahasa baku itu sangat-sangatlah menjunjung kepada KBBI yang baku sekali ya. Jadi orang pas saat bertemu dengan kita pertama kali, atau pemikirannya at least ya, itu sangatlah kaku. Kayak seperti contohnya
secara sosial ya, kalau misalnya kita ketemu dengan orang atau teman baru, pasti kita menggunakan bahasa yang bisa dianggap gaul, atau mungkin kita sering mencampur-campuri bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saat kita berbicara. Dan juga yang saya ajukan tadi, seperti penggunaan slang dalam menunjukkan kepada teman-teman atau orang yang sederajat dengan kita, dengan lu, gua, ente, ane, dan seterusnya. Dan baik lagi, itulah kenapa mungkin secara sosial ya, seketika orang mendengar kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku, itu kita terkesannya kaku. Selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana penggunaan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang benar sangatlah sulit. Karena banyak kita yang menggunakan bahasa Indonesia yang terkesan sehari-hari atau yang terkesan santai, karena kita sering berbicara dengan teman-teman atau dengan teman orang-orang yang sederajat dengan kita. Kita menemukan bahwa saat kita ingin menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau mungkin kita ingin berbicara dengan bahasa Indonesia baku, kita sering melakukan banyak kesalahan. Dan kenapa itu? Karena peraturan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangatlah banyak, dan banyak juga ambigu-ambigu terhadap kata-kata atau vocabulary bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dengan ejaan-ejaan yang harus disempurnakan. Ya, itu adalah dari beberapa kelemahan dan kelebihan bahasa Indonesia. Saya dengan Michael Kristianto Rohanda. Terima kasih telah menonton video saya.